Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Windy Elsa. Saya jurusan Kimia Konseling dan saya 1964 1030. Nah, baik di sini kita akan melakukan podcast yaitu tentang anak berkebutuhan khusus yaitu anak tunagrahita. Sebelumnya kita masuk ke anak tunagrahita, materi kita perkenalan terlebih dahulu kepada narasumber kita. Kepada Bu Nining, saya persilakan. Terima kasih. Ini saya guru di SLB ini sudah, kalau hitung hari mungkin lama ya, tapi kalau hitung tahun baru dari tahun 2014. Nah, kalau sebelumnya di sekolah umum. Nah, jadi waktu itu cerita sedikit. Waktu itu pernah magang karena saya ngajar juga di sekolah inklusi. Nah, kebetulan disuruh magang ke sini. Jadi kebetulan di sini gurunya kurang, saya coba-coba ngelamar di sini. Ternyata alhamdulillah masuk dan sampai saat ini tetap mengajar di SLB. Jadi dari tahun 2014 berarti kurang lebih 7 tahun ya sudah di sini menghadapi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ada yang sudah saya ajar pertama sekali di sini tunanetra, kemudian tunagrahita baru 2. Nah, jadi yang sudah ditangani, yang sudah dihadapi anak tunanetra dengan tunagrahita. Iya. Jadi kita podcast hari ini kita mengambil anak tunagrahita ya, Bu ya. Iya. Nah, di sini terdapat berapa siswa, Bu, yang anak tunagrahita? Nah, kalau yang saya pegang kebetulan kelas 7 dan kelas 8. Nah, itu karena digabung ya, yang pertama karena kita kondisi kekurangan guru di sini ya. Mungkin se-Indonesia kondisinya sama, kurang guru. Ya. Nah, jadi saya megang 2 kelas, mungkin guru-guru yang lain juga ada yang sampai megang 3 kelas, ada yang sampai 4 kelas. Karena orangnya sedikit, gurunya kurang, harusnya kan berketunaan dan perlu guru yang banyak itu bisa dibagi. Misalnya kalau saya ngajarnya tunagrahita itu ada yang belum bisa baca, ada yang sudah bisa baca, ada yang setengah bisa baca. Jadi harusnya kalau seandainya memang harus dipilah-pilah, itu ada gurunya khusus ya, ini bagian ini bagian ini. Tapi dikarenakan kondisi dan keadaan, jadi yang siswanya digabung. Nah, itu digabung karena keadaan. Ya. Oke, Bu. Terus kemudian bagaimana cara Ibu untuk mengetahui bahwa jika anak tersebut termasuk anak tunagrahita? Nah, ada ciri-cirinya nggak, Bu? Nah, kalau seperti itu bukan ciri-ciri ya, kita mengasesmen, namanya mengasesmen. Jadi sewaktu itu dites sama seperti tes IQ. Nah, kalau tes IQ, kalau di akselerasi itu IQ-nya lebih. Nah, kalau kita di ABK di sini berarti di bawah rata-rata nilainya. Misalnya kalau tunagrahita tuh ada yang sindrom yang wajahnya seragam sedunia itu. Nah, itu termasuk tunagrahita. Ada yang berat, ada yang ringan. Nah, kalau misalnya yang berat itu dia tidak bisa ngomong, untuk komunikasi dia susah, itu banyak yang kesulitan dalam berbicara dan sebagainya. Nah, tapi di sini untuk mengetahuinya itu berarti kita harus tes satu-satu anaknya. Nah, itu biasanya sewaktu masuk ke sekolah itu dites dulu anak ini di mana harus ditaruh, apa di autis atau di mana. Jadi tesnya di telinga dites, fisik ada berarti tunadaksa nantinya kan. Nah, karena di sini fokusnya ke tunagrahita, berarti kita ke tunagrahita. Jadi biasanya, bukan biasanya sih, lazim itu di bawah rata-rata. Nilainya itu di bawah rata-rata. Kemampuan bicara dia ada yang kurang, ada yang bisa berbicara tapi kesulitan belajar. Dia itu ada 2 macam, ada kesulitan belajar, ada yang susah belajar. Jadi beda antara kesulitan belajar dengan susah belajar, itu beda. Dia itu sulit bisa membedakan antara B dengan D. Itu dia sulit membedakan itu. Nah, dari situ kita sudah menilai kalau si anak ini tunagrahita. Nah, dari kalau fisik kan hanya di wajah. Nah, itu di wajah. Itu kalau misalnya anak sindrom tadi.
Terus kemudian bagaimana cara mengajar ibu untuk siswa yang tunagrahita yang memiliki kemampuan membaca yang kurang, Bu? Nah, jadi kalau di sini kembali lagi ke kita kekurangan guru ya. Jadi sewaktu saya mengajar, jadi kita mengajarnya itu sistem privat. Jadi gurunya satu, anaknya satu, yang lain disuruh mengerjakan apa dulu, misalnya walaupun dia tidak bisa mengerjakan apa-apa, tapi misalnya dia melihat-lihat buku, bisa menyalin. Nah, yang satu kita fokus dulu, yang satu sudah ganti lagi anak, bertukar lagi cara metodenya, karena antara anak saya 9 itu beda semua menanganinya, tidak sama. Dia misalnya berbicara, kadang tidak paham apa yang dia omongkan. Karena kalau kita tidak mengerti, dia marah. Ibu nih tidak ngerti saya ngomong apa. Kadang dia itu susah untuk berbicara. Ada yang tidak bisa ngomong sama sekali, ada yang susah berbicara, ada yang lancar berbicara. Jadi lain-lain anak yang dihadapi. Nah, jadi cara menangani anak itu kita satu-satu. Jadi itulah kadang waktu. Kalau sekarang kan karena kebetulan sedang COVID ya, waktunya cuma 2 jam. Biasanya kita masuk 7:30, pulangnya jam 12. Nah, kalau sekarang cuma 2 jam tanpa istirahat. Jadi bergantian anaknya, gantian anak satu. Itulah yang dihadapi. Bergilir ya, Bu? Bergilir anaknya ya. Kemudian Bu, apa saja Bu faktor pendukung dan faktor penghambat pada kemampuan membaca anak tunagrahita, Bu? Nah, itulah mungkin memang sudah kemampuannya itu memang tidak bisa, walaupun kita paksakan. Hari ini kita ajarkan A, B, C. 1 jam kemudian kita tanya lagi, dia sudah tidak tahu A, B, C itu sudah tidak tahu lagi. Jadi kita paksakan tapi pelan-pelan. Jadi misalnya kita dengan metode mengambil yang dia menarik, misalnya puzzle, nah bentuk-bentuk puzzle, atau misalnya kita suruh ke depan. Anak-anak tuh suka suruh ke depan, mereka suka ke depan. Jadi suruh tulis, coba buat angka A, buat garis dulu, buat garis lagi. Nah, dia mengingat kata-kata garis itu. Misalnya huruf B, garis, gendut. Nah, dia tidak tahu itu B. Oh, ibu tadi ngomongnya garis, gendut. Oh, berarti kalau gendut itu berarti B. Nah, mengingatnya seperti itu dengan istilah. Kita dengan istilah. Kalaupun dengan puzzle, warna. Ini warna apa? Huruf A. Warna kuning, Bu. Oh, berarti ingat ya, huruf A itu tadi warna apa? Warna kuning. Warna kuning ini apa? Huruf A. Ulang lagi. Kadang lupa lagi. Besok pelajaran itu lagi. Angka 1 sampai dengan angka 10. Itu dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10 hafal. Tapi ketika ditanya, mana angka 2? Bingung. Nah, jadi mereka bisa hafal, tapi ketika ditunjuk yang mana angka, dia bingung. Oh, yang mana ya, Bu ya? Coba ulang lagi, ambil lagi pakai sistem yang lain. Mana lidi? Pakai lidi. Ini lidinya berapa? 1. Ini 2. Nah, berarti coba kalau digabungkan 1, 2, 3. Nah, jadi seperti itu ngajarnya, seperti persis anak PAUD atau anak TK. Berarti semuanya dalam kelas itu rata-rata seperti itu ya, Bu? Seperti itu, memang itulah digabungkan ke tunagrahita. Jadi ada yang sudah bisa baca, beda lagi kita menghadapinya. Yang belum bisa baca, beda lagi. Yang belum tahu sama sekali, beda lagi. Strategi seperti apa, Bu? Seperti itu kalau misalnya kita lihat biasanya. Nah, itulah kita main sistem seperti privat itu. Jadi kita buat kelompok. Di sini ada 2 kelompok. 3 kelompok di sini. Ada yang belum bisa sama sekali, ada yang baru mendekati bisa, ada yang sudah bisa. Jadi tempat duduknya pun dipisah. Nah, yang ini yang bisa, ini yang setengah bisa, yang sebelah situ yang tidak bisa sama sekali. Jadi ketika itu gurunya harus ke situ dulu, yang pertama, yang terakhir baru yang bisa baca.
Nah, jadi kalau misal kita dahulukan yang bisa baca, kasihan yang itu. Jadi kita kasih yang belum bisa baca dulu, baru kita pindah ke yang setengah bisa baca, baru terakhir yang bisa baca. Jadi semua dapat, tapi metodenya beda-beda. Iya. Nah, menurut pengalaman Ibu ini kan mengajar, belajar, terus kemudian ada nggak sih Bu kesulitan dalam mengajar anak yang seperti itu? Nah, kesulitannya ya itulah, terkadang kita sudah berusaha bagaimana si anak ini harus bisa. Ya dikatakan kesulitan, rasanya tidak sulit, yang sulit itu si anak. Nah, kalau kita itu harus berulang-ulang terus mengingatkan, kadang dia capek. Nah, kalau ketika dia capek, kita cari mainan atau cari buku. Nah, ini kan semua buku ya. Nah, ini buku bergambar semua. Buku ini bergambar. Jadi ketika dia capek, dia tidak bisa dipaksakan. Tidak mau. Kalau kita paksakan, dia bisa nangis, marah. Nah, jadi ketika dia capek waktu belajar, kita kasih buku-buku yang berwarna atau suruh mewarnai. Nah, itu sudah hilang penatnya. Nah, jadi dari sambil itu, nah sekarang coba buat matahari. Matahari ada berapa? Ada 1. Siapa yang buat 2? Nah, kalau buat 2 berarti mataharinya salah. Jadi sambil dia menggambar, kita masukkan juga metodenya. Karena sulit ya ngajar mereka itu kan sulit. Jadi biar mereka paham, biar mereka bisa dan tidak jenuh, dikasihnya itu pensil gambar. Pensil gambar ada bermacam-macam warna. Itu termasuk juga pembelajaran. Termasuk misalnya ini warna apa? Coba matahari warnanya apa? Bulan warnanya apa? Bintang warnanya apa? Awan warnanya apa? Nah, itu termasuk pembelajaran juga, walaupun dia tidak belajar membaca, tapi seperti itu juga bacanya. Membaca keadaan, membaca situasi, bukan membaca buku, bukan membaca belajar abjad, tapi membaca apa yang dia mau tumpahkan dalam pikirannya. Oh, saya mau buat sekolah. Di sekolah banyak apa? Banyak daun-daun. Nah, coba. Nah, sekarang buat ada pot bunga, ada berapa misalnya. Nah, nanti setelah itu dia buat pot bunga. Kemudian dia buat batu. Coba hitung batunya ada berapa. Nah, jadi di situ ketika mereka, karena tidak bisa kesampaian, walaupun dipaksa tidak bisa sampai, susah bagi mereka. Itulah seperti saya ngomong tadi kan, kalau misalnya dipaksakan juga dia nangis, dia tidak bisa dipaksakan. Jadi disitulah dikatakan sulit. Sebenarnya tidak begitu kan. Nah, tapi yang dihadapi yang seperti itu, insya Allah kesulitannya itu mungkin ketika kita menghadapi anak itu mereka susah menangkap, itulah. Jadi itulah dicoba-coba, coba ini biar dia bisa untuk belajar, walaupun tidak mesti harus bisa membaca. Nah, kemudian kalau di sekolah SLB ini, kalau di tunagrahita ikut lomba itu mereka biasanya merangkai bunga, membuat sesuatu. Nah, itu mereka suka. Nah, tapi kalau misal untuk ketunaan yang lain, bisa menjahit kan berhitung kan. Nah, karena anak tunagrahita tidak bisa seperti itu, jadi dia dicoba yang lain, misalnya buat hantaran yang tanpa berpikir. Walaupun dia harus berpikir, dia hanya mengingat, oh ini bunganya harus ini di depan, yang ini bunganya harus di belakang. Dia mengingat itu saja. Nah, itu sudah suatu istimewa. Nah, waktu pelajaran seperti itu anak tersebut ada peningkatan nggak Bu? Insya Allah kalau pelajarannya seperti itu, bisa motor ya. Nah, itu tuh biasanya anaknya ada peningkatan, walaupun perlu ada tahap kesabaran kita yang sabar. Misalnya pertama kita buat kawat dulu, dipotong kawat misalnya. Tidak apa-apa kan yang psikomotor kan? Nah, jadi misalnya sekarang potong kawat dulu, dia bingung potong kawat ini pakai apa, dia tidak tahu bagaimana ini Bu, ini kan bulat kan, banyak itu.
bagaimana harus motongnya ini. Jadi dia itu bingung. Jadi misalnya istilahnya kalau misalnya kita yang tidak masak, yang tidak bisa masak, kita bingung. Ini ikan mau diapakan? Bingung kan? Misalnya ikan mas kan ada apa? Ada sisi-sisinya kan? Nah, jadi bingung. Apa harus dibersihkan apa tidak? Nah, seperti itu juga si anak. Si anak ini memang tidak tahu apa-apa tanpa ada perintah dari gurunya, tanpa ada bimbingan gurunya. Tanpa ada bimbingan guru mereka tidak bisa apa-apa. Nah, jadi kawat itu tadi misalnya kita ambil, kita kasih contoh dulu. Misal kita menggunakan gunting untuk kertas. Dia akan mencontoh. Oh, berarti untuk motong kawat ini harus pakai gunting kertas. Nah, berarti gurunya salah kan yang ngajar? Nah, jadi ketika kita ngajar anak yang seperti ini, kita tidak boleh salah. Ketika kita salah, selamanya anak akan seperti itu. Dia taunya, oh berarti gunting kawat itu harus pakai gunting ini. Nah, harusnya kita kasih tahu, ini kawat, guntingnya ini ya. Nah, jadi dia tahu ini tang misalnya. Fungsinya di mana? Nah, seperti ini, potongnya seperti ini. Jadi dia baru tahu, oh seperti itu ya Bu. Terus membalut si kawat tadi. Nah, mereka tidak tahu pakai lem atau pakai apa, mereka tidak tahu. Jadi kita ambil dulu satu, kita kasih contoh dulu. Beda dengan anak normal ya. Anak normal dia bisa melihat YouTube atau dia bisa belajar sendiri, dia langsung bisa tanpa bimbingan guru. Terkadang guru hanya sekilas karena mereka cerdas kan. Jadi hanya sebentar sudah langsung bisa. Tapi kalau anak kita, kadang kita pegang tangannya kita pegang, ini seperti ini. Megang gunting pun ada yang belum bisa megang gunting. Jadi kita pegang tangannya. Nah, sampai seperti itu ngajar anak itu, membimbingnya itu dari megang pena, megang pensil, penghapus sekalipun itu masih perlu bimbingan. Nah, apalagi yang barang-barang seperti itu kan. Nah, itu harus diawasi. Kalau misalnya tidak diawasi, ada emosi, mereka ada emosi, main. Nah, itu jadi ketika kita memberikan barang-barang yang tajam, yang berbahaya seperti kawat itu kan bahaya kan, gunting dan sebagainya, jarum, itu kita tidak boleh tinggal. Ketika kita memberikan peralatan yang seperti itu, kita harus ada di dekat mereka, jangan jauh dari mereka. Siapa tuh mereka masuk mulut, jarum misalnya kan. Nah, jadi tidak bisa ditinggalkan. Nah, beda kalau misalnya seperti anak-anak narkoba atau di penjara itu misalnya beda kan. Mereka digunakan, salah gunakan mungkin bisa untuk bunuh diri, beda pikiran kan. Nah, tapi kalau misalnya anak-anak kebutuhan khusus ini, mereka taunya apa yang dikatakan seorang guru dan bimbingan guru. Itulah yang mereka tahu. Nah, kemudian Bu, dengan mengajar anak tersebut itu kan pasti kan ada kesulitan kan Bu, maksudnya mereka kan suka dalam belajar. Ada nggak Bu media yang digunakan dalam untuk membantu mereka itu Bu? Dalam belajar tadi. Nah, itu kan tadi kan saya sudah katakan kita menggunakan tadi puzzle tadi kan, terus disuruh ke depan dia suka, terus misalnya disuruh menggambar, suruh berhitung tadi, misalnya pensil, hitung berapa jumlah pensil semuanya, kan ada 12 tuh. Nah, coba hitung. Nah, mereka bisa berhitung itu. Nah, jadi dengan media itulah yang bisa. Terus misalnya kita menggunakan kertas origami. Nah, origami, coba sekarang buat bunga atau buat bola. Bunganya buat 5 bagaimana? Nah, sekarang buat dulu yang satu bunganya sampai jumlahnya 5. Jadi mereka sambil membuat bunga, sambil berhitung, sambil mengetahui ini warna apa. Ada yang tidak tahu warna, ada yang tidak tahu warna. Jadi dari pensil, warna, dari origami, kita sudah bisa memberikan pelajaran dari mereka. Medianya yang seperti itu. Puzzle itu biasanya digunakan anak yang persiapan, yang baru masuk umur 6 tahun atau terus anak autis. Nah, kalau yang di tingkat SMP, kebetulan kan saya megang SMP kan, jadi yang puzzle itu agak sedikit dikurangi, jadi kita medianya ditukar lagi.
Jadi kalau misalnya untuk anak-anak yang masih SD, autis, itu tuh masih menggunakan puzzle. Nah, itu untuk motoriknya. Untuk motoriknya. Jadi biasanya puzzle itu kebetulan di sini saya sudah serahkan ke autis ya. Waktu itu sudah ada di sini, saya serahkan ke autis. Jadi dia itu seperti tangga, misalnya tangga. Jadi bisa menyusun yang besar sampai yang kecil. Tahu kan puzzle yang misalnya ada yang anak-anak kecil usia 3 tahun? Nah, itu mereka menyusun itu. Ada yang tidak bisa menyusun itu, ada. Dia ulang sampai diulang-ulang sampai dia bisa. Kadang lupa lagi, yang besar harusnya di bawah, bukan yang kecil yang di bawah. Nah, ketika itu kita perlu bimbingan lagi itu sambil juga berhitung. Nah, hitung 1, 2. Itulah seperti saya katakan tadi, mereka bisa menghafal itu, tapi ketika disuruh yang mana angka 1, 2, 3 masih bingung. Coba sekarang sebutkan nama kawan-kawan di dalam kelas. Ini siapa? Perlu disebutkan itu, Bu. Ini. Nah, jadi terkadang pertama kita harus memperkenalkan kawan-kawannya dulu, nama-nama kawannya dulu, duduknya di mana. Kadang siapa yang tidak masuk hari ini, dia lihat, oh itu yang kosong, ya Bu tidak masuk, dia tahu karena tempat duduknya sudah diatur, karena dari kemampuan dia tadi. Jadi yang sebelah sini, sebelah di tengah dan di pinggir, mereka sudah tahu tempat duduknya itu karena sudah dipilah-pilah kemampuan mereka itu. Nah, misalnya Bu, dalam yang belum bisa belajar membaca, kemudian kan dia sudah ada peningkatan tuh Bu. Nah, ada nggak Bu perpindahan itu Bu? Atau misalnya kalau tetap gitu? Oh, bisa kita pindahkan kelompoknya. Memang satu kelas, tapi kita pindahkan kelompoknya. Nanti itu kita pindahkan ke yang tingkat lebih lagi. Nah, kalau ini ada sudah satu anak yang dari A, B, C sekarang sudah bisa sampai huruf Z. Dalam jangka waktu kita masuk di bulan apa? Berarti kurang lebih 5 bulan lah, 4 bulan lah yang aktif betul kan? Nah, itu sudah bisa sekarang huruf Z. Walau terkadang masih terbalik-balik. Misalnya huruf G kan seperti ini. Nah, dia terbalik, harusnya gendutnya di depan tapi gendutnya di belakang. Nah, terus misalnya V, misalnya dia terbalik seperti ini. Tapi walaupun sudah seperti itu, sudah ada kemampuan, dia sudah bisa. Tapi itulah pelajaran setiap hari, itulah terus belajar berhitung, belajar membaca, hanya itu saja yang dihadapi mereka itu. Nah, terkadang kalau misalnya itu kan ada pelajaran bahasa Inggris, ada pelajaran TIK, mereka tidak mampu. Jangankan untuk berbahasa Inggris, bahasa Indonesia huruf abjad saja mereka belum tahu kan, apalagi mereka harus belajar yang itu. Nah, kalau misalnya itu kan terkadang pemerintah tidak terjun langsung bagaimana menghadapi anak-anak yang seperti ini, bagaimana mereka bisa membaca, kok bisa mereka membaca. Nah, seperti kemarin kan ujian, bukan ujian sih, untuk menghadapi ujian ini apa sih yang berbasis komputer, itu sekolah kita di SMA 1. Nah, jadi ya anaknya kan nggak tahu apa-apa tunagrahita, jadi diberi soal, sedangkan si anak ini tidak bisa baca. Kalau kita di sini kan guru yang bimbingan, nah itu menggunakan komputer, jadi akhirnya siapa yang mengerjakan? Gurunya. Jadi kepala sekolah ngomong, jadi kami tidak bisa menyerahkan anak kami sepenuhnya ke situ. Jangankan itu, ditanya nama saja mereka tidak tahu. Namanya siapa? Mereka tidak tahu namanya. Nah, coba bayangkan bagaimana nama mereka saja tidak tahu, bagaimana mereka bisa membuat dan membaca di dalam komputer, megang komputer. Mungkin oke lah dia bisa megang komputer, mungkin dalam game bisa, mungkin kan. Tapi ketika ujian menggunakan itu, berarti gurunya tuh yang mengerjakan, tidak bisa siswa. Nah, terkadang orang tidak paham yang seperti itu. Oh, sekolah SLB itu bagaimana? Itu tidak paham. Jadi ikut ujian, tapi yang mengerjakannya akhirnya guru. Nah, kalau kita ujiannya di sekolah kita bisa bimbing anak.
walaupun kita bacakan jawabannya apa itu Bu. Nah baru kita yang bimbing. Tapi kalau di sekolah lain bagaimana? Nah seperti itu. Jadi di situ juga terkadang perlu ke pemahaman bagaimana sih anak-anak ini yang tunagrahita ini. Kalau anak tunanetra mereka cerdas seperti anak biasa, cuma mereka tidak bisa lihat aja. Kalau tunagrahita ini istimewa, anaknya istimewa. Autis cerdas anaknya. Autis itu ada juga yang tidak bisa berbicara, sampai dia besar tidak bisa berbicara, sama dengan tunagrahita sama. Nah, jadi itu. Nah, kalau misalnya kan tadi mengatakan bahwa misalnya dia juga belum mengingat namanya itu kan. Nah, cara mengingatnya itu seperti apa Bu? Kita panggil terus. Berapa lama itu biasanya mereka ini? Nah, biasanya itu kalau nama panggilan mereka tahu kan, nama dirinya, misalnya namanya siapa, Kesi, misalnya siapa dia tahu, tapi nama yang panjangnya dia tidak tahu. Rumahnya kita tanya saja dia tidak tahu di mana rumahnya. Di mana rumah kamu? Tidak tahu Bu, di sebelah masjid, masuk gang. Nah, seperti itu. Nah, ketika ditanya, misalnya kalau itulah tidak bisa dititik, anak di sini tidak bisa dititik. Jadi ketika dia dijemput itu harus orang yang betul-betul terpercaya, yang betul-betul tukang ojek yang dititipi oleh orang tuanya. Nah itulah kalau misalnya anak-anak tunagrahita itu dia tidak tahu rumahnya. Nah jadi kalau misalnya itu kalau di sini kan ada guru piket, sampai anak habis semua baru gurunya pulang. Tidak bisa dititip. Setiap hari ya Bu? Setiap hari sampai habis. Kalau misalnya itu mereka tidak tahu rumah, pernah jalan sendiri, akhirnya dicari. Tidak tahu, mereka tidak tahu. Jalan ya jalan aja, tidak tahu. Tapi kalau misalnya anak tunarungu mereka cerdas, mereka tahu. Tapi kalau tunagrahita susah. Tapi itulah ada tingkat-tingkatannya, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Nah, jadi ada tingkat-tingkatannya. Ada yang tahu rumahnya, ada yang tahu namanya. Tapi kebanyakan mereka hanya tahu nama panggilannya aja, nama sebenarnya, nama orang tuanya apalagi tidak tahu mereka. Ditanya kelas berapa, tidak tahu kelas berapa, yang tahu hanya gurunya saja. Nah seperti itu. Nah, anak tunagrahita tadi kan ada tingkatannya kan Bu? Iya. Ringan ini. Nah, cara mengatasinya itu gimana Bu? Kalau misalnya yang ringan seperti apa, terus sedang? Oh iya, kalau misalnya kalau yang ringan itu kalau dalam sistem membaca tadi ya sistemnya per kelompok itulah. Nah kalau misalnya menghadapi yang kesulitan belajar, lambat belajar, nah itu beda lagi. Jadi kalau misalnya si anak ini yang sulit belajar itu teramat sangat sulit dia menerima itu, sulit sekali. Jangankan untuk membuat huruf A, huruf B, untuk memegang pensil saja mereka sulit. Itu yang berat itu, yang berat. Tidak bisa ngomong, untuk diajak itu susah. Ada satu anak itu, tapi sekarang sudah nggak saya ngajar lagi, sudah SMA sekarang. Dia itu hanya bisa membuat titik-titik menebalkan. Nah, tidak bisa pakai sepatu. Itu tidak bisa pakai sepatu. Nah jadi kadang waktu pertama sini kan, jadi si anak ini perintah suruh pakaikan sepatu. Nah pakaikan sepatu. Nah jadi akhirnya panggil orang tuanya, ngomong jangan pakai sepatu yang pakai tali lagi. Jadi setiap hari gurunya pakaikan sepatu terus, walaupun sudah diajarkan pakai sepatu terus kan. Jadi kan kalau masuk kelas kan saya ngajarnya itu disuruh dibuka ya, dibuka, taruh, disusun. Nah pertama sembarang, dia sembarang. Nah kemudian kalau sudah diajarkan, mereka tahu, mudah dikasih tahu kalau seperti itu mudah. Tapi kalau untuk belajar itu yang susah. Kalau misalnya untuk itu nanti taruhnya di situ, itu taruhnya di situ. Nah mereka tahu, suruh nyapu, paham mereka, suruh buang sampah pada tempatnya, mereka paham. Yang sulit itulah dalam pembelajaran itu mereka yang sulit. Oke. Jadi wawancara podcast kali ini bisa diambil kesimpulan bahwa setiap anak tunagrahita itu ada porsi-porsinya Bu, ada yang ringan. Iya. Jadi sesuai dengan apa yang mereka. Iya. Jadi kita
itulah seperti yang saya katakan, kita harus terjun langsung. Jadi kalau cuma wawancara gurunya, tidak melihat anaknya, susah. Jadi kalau misalnya Windy nanti kita sudah masuk sekolah nanti, Windy datanglah ke sini, lihat bagaimana betul-betul si anak ini yang ibu katakan tadi, ada yang tidak bisa sama sekali, ada yang sudah agak bisa, ada yang bisa. Nah, jadi tidak hanya dari omongan ibu saja kan, tapi Windy datang ke sini melihat situasi bagaimana si anak ini ketika dia belajar dalam kelas. Nah, bisa tanya namanya siapa, rumahnya di mana, bisa tanya benar tidak yang ibu katakan tadi. Jadi selain wawancara, kita langsung terjun melihat si anak ini. Masih ada waktu untuk ini, masih ada waktu kan, jadi tidak sia-sia datang ke sini maksudnya itu kan. Jadi kita dapat ilmu juga karena memang disuruh menghadap anak ABK kan. Nah, jadi kita bisa megang langsung si anak. Misalnya anak yang bagaimana yang Windy perlukan, yang susah belajar, lambat belajar atau apa kan nanti bisa dilihat sendiri. Jadi bisa belajar juga. Oke, ya, Bu. Mungkin lain kali nanti Windy kesini lagi. Iya. Langsung terus melihat anaknya. Baiklah Bu, itu tadi ini tadi pertemuan kita, nanti sambung lagi ke depannya. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya mohon maaf kalau jika mengganggu waktunya Bu. Iya, sama-sama. Baiklah, itu tadi podcast kita pada hari ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Ya. Ini satu lagi.